Frederick Agun, sang raja filosof dan panglima perang Prusia, di sebuah malam dingin di bulan Januari, tepat pada tahun 1732 di Istana Megah Berlin, lahirlah seorang bayi, laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia Eropa dengan pikiran dan kekuasaannya. Ia diberi nama Friedrich, putra sulung dari Raja Frederick William I dan Ratu Sophie Dorothea dari Hanover. Dari sejak kecil, nasib Frederick sudah terjalin dengan benang-benang sejarah yang kelak akan mengukir namanya sebagai Frederick Agung, Raja Prusia. Masa kecil yang penuh ketegangan. Frederick tumbuh dalam lingkungan yang keras dan disiplin. Ayahnya, Frederick William I, dikenal sebagai raja tentara, seorang pemimpin yang tegas dan militeristik, sangat menekankan disiplin dan kekuatan militer. Namun, hubungan antara ayah dan anak ini penuh ketegangan. Frederick kecil tidak hanya diberi pelajaran militer, tetapi juga sangat mencintai musik, sastra, dan filsafat, hal-hal yang dianggap ayahnya sebagai kelemahan dan kesia-siaan. Sebagai bocah remaja, Frederick menemukan pelipur lara dalam dunia sastra dan filsafat. Ia membaca karya-karya Voltaire dan Montesquieu secara diam-diam, bahkan mengundang Voltaire untuk tinggal di istananya kelak. Namun, konflik dengan sang ayah mencapai puncaknya saat Frederick mencoba melarikan diri dari istana bersama temannya. Peristiwa ini membuat hubungan keduanya semakin retak dan membentuk karakter Frederick yang gigih dan mandiri, mewarisi tahta dan tantangan besar. Pada tahun 1740, Frederick William I meninggal dunia, dan Frederick naik tahta sebagai Raja Prusia. Saat itu, usianya baru 18 tahun, tapi semangat dan ambisinya jauh lebih dewasa. Prusia adalah negara yang masih kecil dan kurang diperhitungkan di peta Eropa. Tetapi Frederick bertekad untuk mengubahnya menjadi kekuatan besar. Langkah pertama Frederick sebagai raja adalah memusatkan kekuasaan dan memperkuat militer. Ia membangun tentara yang disiplin dan modern, memanfaatkan taktik dan strategi yang inovatif. Namun, selain seorang panglima perang, Frederick juga seorang raja pemikir. Ia menerapkan reformasi di bidang pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Ia menghapuskan penyiksaan dalam sistem peradilan, mempromosikan pendidikan, dan mendukung pembangunan infrastruktur, perang dan kejayaan. Puncak kepemimpinan Frederick adalah selama Perang 7 tahun, yang berlangsung dari 1756 sampai 1763. Perang ini melibatkan hampir seluruh negara Eropa, dan Prusia menjadi salah satu pemain utama di medan perang. Meskipun menghadapi koalisi besar yang terdiri dari Austria, Rusia, dan Prancis, Frederick berhasil mempertahankan wilayahnya dengan kecerdasan militer yang luar biasa. Pertempuran penting seperti Pertempuran Rosbach dan Leuthen menunjukkan kepiawaian Frederick sebagai jenderal. Ia menggunakan formasi pasukan yang lincah dan strategi manuver yang tak terduga, sehingga mengalahkan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Keberhasilannya membuat Prusia naik derajat menjadi kekuatan utama di Eropa Tengah, raja filosof dan pelindung seni. Di balik wajah seorang raja militer, Frederick adalah seorang filsuf dan pelindung seni. Ia dikenal sebagai raja filosof karena minatnya yang mendalam pada pemikiran pencerahan. Frederick menjalin persahabatan dengan Voltaire dan mengundang para intelektual untuk berdiskusi di istananya. Ia menulis puisi, musik, dan bahkan traktat filsafat sendiri. Ia juga mendukung pembangunan berbagai institusi budaya dan pendidikan. Akademi Ilmu Pengetahuan Berlin, yang didirikan pada masa pemerintahannya, menjadi pusat penelitian dan inovasi di Eropa. Frederick meyakini bahwa negara yang kuat bukan hanya dilihat dari militernya, tetapi juga dari kemajuan ilmu pengetahuan dan seni, reformasi dan warisan. Selain memperkuat militer dan budaya, Frederick juga melakukan reformasi agraria dan administratif. Ia mendorong efisiensi dalam birokrasi dan mengurangi korupsi. Frederick memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, meskipun masih mempertahankan sistem feodal di beberapa daerah. Ia juga memperluas wilayah Prusia, terutama dengan mengambil alih Silesian dari Austria, yang memperbesar kekuatan ekonominya. Sepanjang masa pemerintahannya, yang berlangsung lebih dari 45 tahun, Frederick mengubah Prusia dari negara kecil menjadi kerajaan yang disegani. Ia meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 1786 di Istana Sanssouci yang megah di Potsdam, meninggalkan warisan
yang membentuk sejarah Eropa modern. Refleksi sang raja. Dalam surat wasiat dan tulisan-tulisannya, Frederick sering mengekspresikan pemikiran tentang tanggung jawab seorang penguasa, bahwa seorang raja harus bijaksana, tegas, dan berpihak pada kemajuan rakyatnya. Ia adalah sosok kompleks, seorang prajurit dan filsuf, yang menggabungkan kekuatan dan kebijaksanaan. Nama Frederick Agung tetap abadi, bukan hanya sebagai panglima perang legendaris, tapi juga sebagai pionir reformasi dan pelindung budaya yang membuat Prusia menonjol di panggung dunia. Bab 2. Bayang-bayang ayah yang menindas. Frederick berjalan di koridor panjang istana Berlin. Langkahnya berat, pikirannya berkecamuk. Di usianya yang baru belasan tahun, ia sudah merasakan dinginnya dunia kekuasaan dan kerasnya harapan ayahnya. Frederick William I, sang raja tentara, adalah pria yang keras dan tanpa kompromi. Frederick, teriak sang ayah dari ujung lorong. Suaranya menggema, tajam seperti pedang yang siap menghunus. Frederick berbalik. Wajahnya tampak tegar, tapi matanya menyimpan luka. Aku tak ingin kau lagi tenggelam dalam buku dan musik. Kau harus menjadi pria sejati, seorang prajurit, kata ayahnya dengan suara bergetar marah. Frederick menunduk, namun hatinya memberontak. Ia mencintai seni dan filsafat, dunia yang jauh dari dentuman drum dan parade militer yang ayahnya banggakan. Suatu malam, ketika bulan menggantung pucat di langit Berlin, Frederick dan sahabatnya, Hans Hermann von Katte, menyusun rencana nekat. Mereka akan melarikan diri dari cengkraman sang raja. Aku tak tahan lagi, Hansa, aku harus bebas, bisik Frederick penuh harap. Namun, kebebasan itu hanya mimpi. Mereka tertangkap dan sang ayah menghukum Hans dengan kejam. Frederick sendiri hampir saja kehilangan nyawanya karena kemarahan ayahnya yang tak terhingga. Saat itu Frederick sadar bahwa kekuasaan dan kebebasan adalah dua hal yang akan selalu berseberangan dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa kelak ia akan mengubah segalanya. Bab 3, Raja Muda dan Langkah Berani. Tahun 1740 tiba. Frederick William I meninggal dunia, meninggalkan tahta, yang kini menjadi milik Frederick, yang baru berusia 18 tahun. Di hadapan para penasihat dan bangsawan, Frederick mengangkat tangannya. Aku, Frederick, berjanji akan memimpin Prusia dengan kebijaksanaan dan kekuatan, ucapnya penuh semangat. Namun, tantangan menanti. Negara kecil Prusia, dikelilingi kekuatan besar Eropa. Frederick tahu, tanpa kekuatan militer yang tangguh, Prusia akan lenyap ditelan zaman. Militer harus kuat, tapi negara juga harus maju, pikir Frederick dalam-dalam. Ia mulai memperkenalkan reformasi. Ia membenahi sistem hukum, memperbaiki pendidikan, dan menumbuhkan ekonomi. Ia percaya, kemajuan tidak hanya diukur dari jumlah pasukan, tapi juga dari kualitas rakyatnya. Suatu hari, saat menerima tamu dari Prancis, Frederick berbincang dengan Voltaire, sang filsuf terkenal. Yang mulia, Prusia akan menjadi mercusuar pencerahan di Eropa, kata Voltaire tersenyum. Frederick mengangguk. Kita harus membangun negeri ini bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan pikiran. Bab 4, Perang 7 tahun dan kejayaan. Konflik besar akhirnya meletus. Pada tahun 1756, Prusia menghadapi koalisi besar yang terdiri dari Austria, Rusia, dan Prancis. Perang 7 tahun telah dimulai. Frederick, sang panglima, memimpin pasukannya dengan kecerdasan luar biasa. Di medan perang Rosbach, dengan pasukan yang jauh lebih sedikit, ia mengalahkan tentara Prancis dan sekutu dengan manuver yang memukau. Serang sayap kanan mereka, jangan beri mereka ruang, perintah Frederick dengan suara tegas. Serangan balik itu sukses besar, mengguncang musuh dan menaikkan nama Prusia di mata dunia. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Rakyat dan pasukan mengalami penderitaan yang berat. Frederick sering termenung di malam hari, memikirkan nasib rakyatnya yang terjebak dalam kobaran perang. Tapi ini jalan satu-satunya untuk mempertahankan Prusia, katanya lirih pada dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya pada tahun 1763 perang berakhir. Frederick berhasil mempertahankan wilayahnya dan membawa Prusia ke puncak kejayaan. Bab 5, Raja Filosof dan Pelindung Seni. Setelah perang, Frederick kembali ke Sanssouci, istana kesayangannya di Potsdam, tempat ia bisa merenung dan menikmati seni. Ia menulis puisi dan musik, serta melanjutkan diskusi-diskusi dengan para pemikir besar.
Filsafat adalah jalan menuju kemajuan, katanya pada Voltaire saat berbincang di taman. Frederick juga membuka Akademi Ilmu Pengetahuan Berlin, mengundang para ilmuwan dan seniman untuk berkontribusi bagi bangsa. Meski seorang raja, Frederick tetap sederhana dalam kehidupan pribadinya. Ia menolak gaya hidup mewah berlebihan, memilih fokus pada pembangunan negaranya. Bab 6. Warisan Abadi. Hari-hari terakhir Frederick diisi dengan refleksi dan catatan-catatan mengenai pemerintahan dan masa depan Prusia. Ia tahu bahwa dunia akan terus berubah, tapi fondasi yang ia bangun harus tetap kokoh. Pada bulan Agustus tahun 1786, Frederick menghembuskan nafas terakhirnya di Sanssouci. Namun, kisah dan perjuangannya tetap hidup. Seorang raja tidak hanya dilihat dari mahkota yang dikenakannya, tapi dari jejak yang ditinggalkannya, katanya dalam salah satu surat wasiatnya. Menjijikkan melihat betapa banyak kopi dikonsumsi rakyatku. Semua orang meminum kopi. Sebuah keluhan jenaka dari seorang raja yang ingin rakyatnya lebih hemat dan disiplin. Agama hanyalah politik dalam bentuk lain bagi rakyat. Pandangan tajam Frederick tentang bagaimana agama sering digunakan dalam tatanan sosial dan kekuasaan. Seorang raja adalah pelayan pertama bagi negaranya, menunjukkan kerendahan hati. Seorang pemimpin sejati kekuasaan bukan untuk berkuasa, tapi untuk melayani. Buku adalah bagian tak kecil dari kebahagiaan manusia, pujian indah bagi dunia literatur, dari raja yang lebih suka membaca daripada bermegah dengan kemewahan.